Oke, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia pagi ini mungkin lagi menghangat. Nanti klarifikasi bentar lagi ya Mas Pipin ya. Saya harus ke Kang Aceh dulu ya. Kita tahan dulu ya. Saya harus ke Kang Aceh dulu. Kang Aceh, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Umam ya. Yang satu gitu, apakah kemarin ketika Golkar bertemu dengan PKS itu adalah Golkar secara independen, ada perpanjangan tangan dari istana. Kemudian yang kedua, apakah juga pertemuan dengan PKS itu bagian dari exit strateginya Golkar gitu? Nggak ada, dari mana kita mengatakan bahwa kepanjangan tangan dari ya kita tidak pernah sebagai partai tentu kita memiliki independensi sendiri untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik. Inilah kadang-kadang ya kalau tidak argumentasi yang tidak dibangun berdasarkan pada pengamatan yang mendalam, saya kira ini bisa mispersepsi begitu. Saya kira Pak Jokowi juga beberapa kali beliau menyampaikan bahwa soal urusan partai ya diserahkan kepada otoritas partai masing-masing. Walaupun kita sama-sama sebagai partai pendukung pemerintah ya bersama dengan PDI Perjuangan, tetapi bahwa di dalam proses menentukan berbagai kebijakan-kebijakan internal partai, ya kami memiliki otoritas sendiri untuk menentukan misalnya strategi politik seperti apa, kebijakannya seperti apa. Kami bisa berbeda pada tingkat tertentu misalnya dengan PDIP, dan itu saya kira masing-masing bisa menghormati atas prinsip perbedaan kita, misalnya dalam soal terbuka begitu, kami bisa berbeda dengan PDI Perjuangan, dan itu saya kira sesuatu yang sah. Jadi saya kira jangan mudah sekali kita menyebut bahwa ini adalah kepanjangan tangan dari istana dan lain-lain. Kita harus hormati lah, setiap partai politik memiliki otoritasnya sendiri di dalam membuat sebuah kebijakan, dan karena itu kami dengan berbagai upaya dan langkah-langkah yang kita lakukan ya, misalnya soal koalisi Indonesia Bersatu, kan memang ini koalisi untuk 2024, tapi sama sekali tidak mengabaikan tugas utama kita adalah menghantarkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menjadi pemerintahan yang sukses di tahun 2024, termasuk diantaranya soal memastikan agar berbagai program misalnya soal IKN, ya soal pemulihan ekonomi itu harus betul-betul dikawal sehingga memberikan semacam kepuasan terhadap masyarakat gitu. Nah, yang kedua, saya kira juga ini terlalu jauh juga kalau melihat bahwa ini adalah exit strategi dari Golkar gitu untuk bermain di siapa yang nanti akan berkuasa. Lawang koalisi pendaftaran pilpresnya aja belum, tetapi kita sudah punya dugaan seperti itu, ya saya kira itu salah persepsi gitu ya. Sebagai partai yang terbuka, sekali lagi, Partai Golkar ini ya tentu kita bergembira ya didatangi oleh PKS, silaturahmi dengan Nasdem, bahkan sebelumnya kita juga dengan partainya Bung Masinton gitu ya. Nah, ini semua tidak harus dipahami bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk exit supaya tetap berada di kekuasaan gitu. Ada saatnya di dalam berpolitik itu prinsip dasar yang harus dipegang. Jadi nggak harus kemudian orang melihat langkah Golkar memastikan agar dia tetap berada di kekuasaan gitu loh. Komunikasi politik jangan dipahami secara hiperbolik ya. Tapi komunikasi politik itu sesuatu yang biasa untuk bisa memastikan bahwa berbagai agenda-agenda politik itu ya harus dibicarakan bersama gitu loh. Iya, oke. Mas Umam. Iya, saya dulu dong. Saya belum menyambung dulu boleh ya? Menjawab yang disampaikan Kang Aceh. Mas Umam. Ya, apa yang disampaikan Kang Aceh itu saya pikir cukup bagus sebagai sebuah bentuk kehati-hatian dari teman-teman Golkar dalam menentukan langkah ke depan.
Tapi bagaimanapun juga, kalau misal tadi disampaikan bahwa ini adalah wujud independensi dari Partai Golkar, tetapi di saat yang sama kita juga cukup clear mendapatkan pesan dari Pak Erlangga yang mengatakan bahwa menentukan capres dan juga cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu akan melibatkan presiden. Dan statement itu cukup clear. Artinya apa? Bahwa memang independensi Golkar itu di satu sisi dijaga, tetapi di sisi yang lain memang ada variabel Presiden Jokowi di sana yang memang tidak mungkin dinafikan oleh Golkar. Oleh karena itu per hari ini saya melihat Golkar memang representasi dari kekuatan politik Pak Jokowi, dari kekuatan istana untuk mencoba membuka ruang komunikasi politik, misalnya tadi untuk memastikan soliditas dari koalisi perubahan yang sudah cukup solid kemarin dideklarasikan. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian apakah ini exit strategy, tadi dijawab oleh Kang Aceh, tidak. Tetapi di saat yang sama, kita bisa cek, ada juga kader Golkar yang sudah mendeklarasikan relawan Go Anies. Artinya apa? Saham politik ditebar, ditanam di berbagai lini. Dan itu adalah bagian dari strategi politik Golkar, dan biasanya mana yang kemudian cukup kuat, di sana Golkar akan berada. Bermain di banyak kaki. Bermain di banyak kaki. Tetapi jika kemudian Pak Jokowi semakin kuat, saya yakin Golkar tetap di sana. Tetapi jika kekuatan politik Pak Jokowi melemah, bukan tidak mungkin Golkar kemudian akan hijrah ke dukungan dari koalisi perubahan. Kang Aceh. Saya ingin mengklarifikasi. Nggak ada kaitannya Golkar itu dengan apa yang dilakukan oleh manuver-manuver yang lain. Golkar ya hasil Munas Partai Golkar 2019 yang mengatakan bahwa kader terbaik Golkar itulah yang didorong untuk menjadi calon presiden. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang lain-lain itu. Keputusan resmi Partai Golkar adalah keputusan organisasi. Nah karena itu saya kira jangan mengamati politik itu, saya kira bukan hanya di permukaan tentu. Mengamati politik itu adalah terlihat dari apa yang dikatakan oleh Bang Masinton tadi. Ada dokumen resmi partai, ada kebijakan resmi partai, itulah yang dijadikan sebagai bahan di dalam konteks bagaimana kita melihat langkah-langkah politik. Gitu. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh Mas Umam saya kira saya kira terlalu jauh lah pengamatannya ya. Dan Partai Golkar ya konsisten terhadap kebijakan apa yang bisa dipegang dari partai seperti sebesar Golkar ini, ya keputusan partai. Ada mekanisme di dalam tubuh partai di dalam mengambil kebijakan-kebijakan politiknya. Jadi nggak bisa teriakan 1-2 orang kemudian dinilai sebagai permainan partai, itu menurut saya terlalu jauh gitu loh, ya kan? Kita jangan melihat itu sebagai sesuatu yang Oke, Kak. Ya. Oke, kalau Mas Pipin, apa tadi yang mau diklarifikasi? Saya kasih kesempatan ini saya. Termasuk juga merespon Golkar ya. Jadinya Mas Umam yang di ini ya. Saya harus mengklarifikasi ya. Jadi saya kemarin sudah disampaikan sebetulnya sama Habib Sekjen ya, bahwa ketidakhadiran Presiden PKS Haji Ahmad Syaihu ke Golkar itu sudah dikomunikasikan. Sudah ada komunikasi antara Pak Erlangga dengan Pak Syaihu bahwa beliau tidak bisa hadir karena kurang sehat, kurang fit ya. Dan di pertemuan di Nasdem juga sama. Elit lainnya? Jadi saya kira Sekjen itu kan nomor 2, jadi artinya ada Presiden kemudian Sekjen, jadi beliau yang memimpin. Jadi saya kira Pak Sohibul Iman juga demikian, beliau juga sudah menyampaikan tidak bisa hadir. Jadi saya kira poinnya adalah bahwa keseriusan kami berkomunikasi dengan partai manapun termasuk dengan Golkar ini menunjukkan itikat baik kami. Kami selalu menyampaikan ada 3 hal penting. Kalau kita ingin membangun bangsa ini, maka 3 hal ini yang menjadi syarat ini. Bagaimana kita harus memiliki kesamaan bahwa ya bangsa ini milik bareng-bareng. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ingin togetherness bareng-bareng, tidak bisa sendiri-sendiri membangun bangsa ini. Itu yang selalu disebutkan oleh Presiden PKS, togetherness. Jadi nggak bisa satu membangun, satu menghancurkan. Mas Pipin, togetherness. Ke PDIP-nya kapan? Ya, saya kira kok tahun lalu kami juga sudah. Jadi saya tinggal nanti kalau misalnya mau dikunjungi, kita dengan senang hati misalnya. Kita silaturahim, meskipun tadi saya setuju di belakang juga kami silaturahim, komunikasi dengan PDIP. Dan nomor 3, yang paling penting adalah trustworthiness, saling percaya bahwa yang kami lakukan juga untuk membangun bangsa. Jangan berpikir, mohon maaf, terkadang di antara kita, ini ada kecurigaan. Ini hanya kamuflase saja. Saya kira itu cara-cara yang tidak baik. Jadi saya kira yang disampaikan tadi Pak Aceh Sajli ya, bahwa ini kita punya kemandirian, kita punya kedaulatan masing-masing partai.
PKS punya mekanisme syuro, 99 anggota Majelis Syuro yang memutuskan siapa capres-cawapresnya dan siapa koalisinya. Tokoh kunci kita ada Ketua Majelis Syuro, kemudian ada Presiden PKS yang menyampaikan hasil musyawarah Majelis Syuro itu. Jadi saya kira pada poin di situ memang kita harus menghargai mekanisme masing-masing, bukan hanya kepentingan 1-2 orang, tetapi kita ingin membicarakan masalah bangsa. Mana yang maslahat kepentingannya, koalisi dengan siapa, itu tentu menjadi bahasan kita. Jadi saya ingin tadi bagaimana rakyat ketika melihat koalisi ini, memang kita membawa aspirasi rakyat. Apa? Kita ingin perubahan. Perubahan itu ada 2 hal, change dan continuity. Bagaimana berubah dan berkelanjutan. Program baik yang dibawa oleh pemerintah saat ini yang didukung oleh Bang Masinton dan Pak Aceh Sajli, ya kita akan dukung, kita akan lanjutkan. Tetapi banyak program yang tidak disukai, yang kemudian itu menyengsarakan rakyat, tentu itu akan kita koreksi. Itu yang di situ titik krusial kita ke depan. Mas Pipin, Mas Pipin tadi ya dari masyarakat. Nanti juga akan berbeda mungkin yang di-capture oleh Bang Masinton dari PDIP. Mudah-mudahan nanti kita tunggu Ya udah, enggak. Majelis Syuronya. Nah, kita tahan dulu kalau gitu ya. Kita break aja Kita dulu ya. jeda Kita dulu masih ada kalau satu gitu ya. segmen lagi ya. Kami akan kembali sesaat lagi.